Sehingga kenapa sampai sekarang saya selalu berdua dengan istri, tidak mempunyai pegawai, karena ingin menjaga rasa. Itu saya hasil untuk renungan saya di teras pada saat malam. Apa kira-kira yang bisa saya jual unik pada pelanggan? Mereknya gerobak. Nah, banyak orang yang lewat. Loh, gerobaknya dijual, berhenti. Pak, mau dijual gerobaknya? Bukan, Pak. Yang dijual cumi Malang gerobak. Oh, akhirnya apa? Dia membeli. Karena tertarik lewat, akhirnya beli menjadi pelanggan. Saya mulai usaha tahun 2018 setelah saya ambil pensiun dari salah satu bank swasta di Kediri. Saya jualan sejak 2018. 2018 saya jualan, pertama saya membuka warung di dekat rumah di Ngadiluih. Kebetulan saya tinggal di Ngadiluih. Di sana saya melihat untuk pangsa pasar untuk cumi saya itu kok masih kurang. Akhirnya saya disarankan oleh pelanggan untuk masuk ke Kediri karena dilihat dari harga dan rasa itu masuk gitu. Nah, akhirnya kami hijrah ke Kediri, kami siapkan rombong ini namanya jadinya gerobak. Di Kediri saya ada di Jalan Doho di depan Apotek 71. Saya berjualan mulai pagi jam 6 sampai jam 9 pagi aja. Jadi saya hanya diberikan waktu 3 jam di Jalan Doho. Nah, di Jalan Doho alhamdulillah kami diterima karena ada di tepi jalan. Jadi banyak yang tahu, kemudian kami sudah mulai dikenal. Dan di Jalan Doho kami juga sudah banyak mempunyai keluarga baru. Pelanggan itu saya anggap sebagai keluarga, Mas. Di sini ada historis tersendiri kenapa saya menyukai kuliner. Satu, istri saya memang pandai memasak. Setelah saya kerja sekitar hampir 25 tahun di kantor, istri saya ngajak untuk membuka usaha kuliner. Salah satunya adalah cumi Malang. Kenapa cumi Malang? Saya melihat masih ada peluang di Kediri untuk cumi, bukan mie ayam. Kalau mie ayam sudah banyak kompetitor hingga sudah ketat, dari harga dan rasa mereka bertebaran. Saya ambil yang ada di celahnya cumi Malang. Yang saya lihat saya masih belum punya kompetitor. Kenapa cumi Malang? Karena saya juga asli Malang. Resep dari keluarga, kemudian saya coba untuk mencoba untuk rasa. Ternyata diterima. Saya tetap mempunyai patron sendiri bahwa cumi saya adalah cumi yang original, yang orang itu merasakan dan akan teringat dengan kota Malang. Misal mereka sudah pernah kuliah atau dia masih kuliah, dan kebanyakan bapak-bapak dan keluarga itu mereka terkesan kok masih ada cumi di luar Malang yang masih mengingatkan di Malang. Saya bangga dengan itu karena apa? Sesuatu yang langgeng, yang standar itu biasanya akan bertahan lama. Bukannya kita mengikuti mode, tapi ini adalah masalah kuliner sehingga kami memilih rasa nomor 1 untuk mereka itu selalu mengingat. Kemudian kiat saya sudah hampir 4 tahun untuk kuliner di bidang kuliner. Kiat saya adalah saya selalu mengutamakan pelayanan dan rasa.
Karena apa? Kuliner itu akan diingat apabila satu, pelayanan itu yang unik, pelayanan yang baik, ramah, dan bisa melayani pada customer. Yang kedua adalah rasa. Rasa kita tidak boleh berubah. Sehingga kenapa sampai sekarang saya selalu berdua dengan istri, tidak mempunyai pegawai, karena ingin menjaga rasa. Nah, rasa itu pun yang sekarang sampai ada yang pelanggan dari Jakarta itu bisa kembali setelah turun dari kereta api, dia mencari. Kalau pagi turun itu dia mencari, dia terkesan dengan rasanya dan bernostalgia dengan rasa cui-mie Malang. Gitu. Kemudian ada juga yang saya bisa tambahkan, yang ketiga adalah kebersihan. Karena di tempat kuliner, usaha kuliner, kebersihan juga harus diutamakan, sehingga kami tidak mempunyai di sini tempat untuk mencuci mangkok, kemudian mencuci sendok. Kita tidak ada di sini, sehingga sekali pakai kita bawa pulang. Itu kebersihan. Ya, mudah-mudahan pelanggan juga nanti bisa terkesan juga. Menu yang ada di tempat kami khususnya memang cui-mie yang tradisional, yang standar, tetapi mempunyai topping bakso dan rempelo ati. Kenapa itu? Saya bakso masih bisa diterima oleh anak-anak muda, rempelo ati pun masih bisa diterima oleh anak-anak muda. Semua bahannya adalah fresh, tidak ada bahan pengawet. Semua tahu bahwa mie itu bahannya hanya tepung terigu sama garam dan air. Itu saya bikin sendiri. Kemudian saya sajikan, alhamdulillah, dalam waktu 3 jam, hampir setiap hari kami bisa menghabiskan sekitar 75 mangkok pada saat sebelum pandemi. Itu mulai jam 6 sampai jam 9. Itu 75 mangkok. Kemudian pada saat pandemi ini, ya tetap alhamdulillah meskipun ada omset lebih kecil turun, kira-kira sekitar 50 naik turunnya itu. Untuk 3 jam. Nah, itu kegiatan saya mengisi waktu luang sambil membesarkan anak di rumah. Ya, itu saya hasil untuk renungan saya di teras pada saat malam. Apa kira-kira yang bisa saya jual unik pada pelanggan? Karena keunikan itu salah satu juga faktor yang mendukung di bidang kuliner. Akhirnya saya ambil dijual cepat, butuh uang. Cui-mie Malang, mereknya gerobak. Nah, banyak orang yang lewat tertarik, loh gerobaknya dijual, berhenti. Pak, mau dijual gerobaknya? Bukan Pak, yang dijual cui-mie Malang gerobak. Oh, akhirnya apa? Dia membeli, karena tertarik lewat, akhirnya beli menjadi pelanggan. Harga yang kami tawarkan di sini satu porsi original 12.000. Kemudian kita sediakan juga ada topping bakso atau rempelo ati. Itu nambah 3.000, jadi 15.000 yang memakai topping. Dengan Bapak siapa? Pak Tato, Mas.